Kita membahas pernyataan majemuk di part sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang pernyataan berkuantor. Apa sih pernyataan berkuantor? Nah, di sini pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Oke, terdapat dua macam pernyataan berkuantor. Yang pertama, kuantor universal, dan yang kedua, kuantor eksistensial. Universal. Dalam pernyataan kuantor universal terdapat ungkapan menyatakan semua atau setiap. Semua atau setiap. Ini kata kuncinya ya. Contoh, setiap anggota kelas online wajib mengumpulkan tugas di kolom penugasan. Ini merupakan kuantor universal. Kenapa? Nah, perhatikan di sini ada kata kuncinya yaitu setiap. Setiap itu artinya ya semua anggota kelas wajib ini. Kan kayak gitu. Itulah mengapa ini dikatakan universal. Universal itu kan menyeluruh semua, setiap gitu ya. Nah, dalam matematika kuantor universal dilambangkan dengan lambang ini. Contohnya, untuk setiap Z yang kurang dari 0, maka X yang lebih besar dari Y itu jika dan hanya jika XZ kurang dari YZ. Nah, jadi kondisi seperti ini pasti berlaku untuk semua Z yang kurang dari 0 atau Z yang positif seperti itu. Kemudian kuantor eksistensial. Dalam pernyataan kuantor eksistensial terdapat ungkapan yang menyatakan ada, ya, beberapa, sebagian, atau terdapat. Nah, kalau minimal saja ada satu, nah itu kita bisa katakan ada, terdapat, sebagian gitu ya. Contohnya, ada mahasiswa jurusan teknik informatika yang mengikuti KN MIPA. Ya, karena ada berarti minimal ada satu aja, berarti itu ada kayak gitu ya. Dalam matematika kuantor eksistensial dilambangkan dengan ini ya, kayak E tapi terbalik ya, menghadap kiri. Contohnya ada X yang merupakan bilangan real sedemikian sehingga X ditambah 3 itu kurang dari 1. Ini contoh kalau dilambangkan dalam matematika, pelambangan dalam matematika. Dari kuantor eksistensial itu adalah kuantor universal, dan negasi dari universal itu eksistensial, jadi kebalikannya kayak gitu ya. Pada part 1, 2, dan sebagian part 3 kita telah membahas tentang pernyataan yang mana fungsi dari logika itu adalah untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi yang lain untuk logika matematika, dari logika matematika, yaitu untuk penarikan kesimpulan. Ini ada beberapa istilah dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, premis. Premis ini bisa kita sebut juga dengan asumsi gitu ya. Nah, untuk konklusi itu kesimpulan, dan argumen itu alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau gagasan kayak gitu ya. Nah, untuk polanya ada 3 pola dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens, modus tollens, sama silogisme. Nah, konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Nah, keabsahan argumen atau alasan dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Penarikan kesimpulan pertama yang akan kita pelajari adalah modus ponens. Nah, coba perhatikan ini. Premis 1, P maka Q. Ya, asumsi satunya P maka Q. Premis 2-nya P, konklusinya Q. Nah, ini bisa kita baca. Jika P maka Q bernilai benar,
dan P juga bernilai benar, maka kesimpulannya adalah Q bernilai benar. Contohnya, premis satunya, jika X dan Y adalah bilangan ganjil, maka X dikali Y adalah bilangan ganjil, ya kan? Nah, premis 2-nya, X dan Y adalah bilangan ganjil. Nah, premis 2-nya ini ya, X dan Y adalah bilangan ganjil. Ya, berarti anggaplah ini P dan ini Q. Ternyata diketahui Q benar. Ya, Q P benar. Maka konklusinya adalah Q benar, yaitu X adalah bilangan ganjil. Nah, ini Q benar, seperti itu. Kemudian ini tabel kebenaran untuk modus ponen ya. Tadi kan kita tuliskan gini ya, premis 1-nya, premis 1 itu P maka Q ya. P2-nya P diketahui P, maka kesimpulannya adalah Q. Seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita membuat tabel kebenarannya? Yang pertama, pasti kita tulis P dan Q karena pernyataannya P dan Q ya. Ini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tuliskan BB, SS, BS, BS ya. Jadi semua kemungkinan nilai kebenaran dari P dan Q tercover di sini, seperti itu ya. Nah, kemudian kita punya ini, pernyataan ini P maka Q. Nah, kita tuliskan nilai kebenarannya, ini sudah pernah kita cari ya di slide sebelumnya. Kemudian P maka Q dan P. Kenapa dan? Karena ini ada dua premis yang dibicarakan. Jadi kondisinya adalah premis pertama benar dan premis kedua benar. Jadi ini kita tuliskan P maka Q dan P, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tuliskan ini P maka Q dan P ini ya. Karena dan itu harus kedua-duanya benar, baru bernilai benar. Berarti selainnya salah gitu ya. Ini B, maka di sini B. Ini karena ada S-nya, S-nya, di sini S semua, seperti itu. Nah, kemudian kan tadi gini ya. Kalau P1 bernilai benar, P2 bernilai benar, maka kesimpulannya ini. Berarti kita pakai implikasi di sini. Jika ini, maka ini, seperti itu ya. Jika P maka Q dan P benar, maka Q benar. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini ya. Yang kita perhatikan berarti ini dan ini sekarang ya. Yang kita perhatikan ini dan ini ya. Ini maka ini. Ini maka ini. Jangan sampai kebalik. Ini maka ini ya, tapi ini maka ini. Nah, ingat bahwa implikasi itu bernilai salah kalau hipotesisnya benar tapi konklusinya salah, seperti itu ya. Nah, hipotesis benar, konklusi benar, maka benar ya. Hipotesis konklusi salah, maka benar ya. Salah benar, maka benar. Salah juga benar. Nah, di sini nilai kebenarannya benar semua. Maka ini modus ini valid, seperti itu ya. Pola yang kedua, pola penarikan kesimpulan yang kedua ini modus Tholen. Modus Tholen. Di sini perhatikan ada premis 1 P maka Q, premis 2 itu negasi Q. Negasi itu berarti bukan ya, bukan Q, negasi Q. Maka konklusinya adalah negasi P. Bisa kita baca seperti ini. Jika P maka Q benar dan Q benar, maka negasi P juga bernilai benar ya. Oke, kita lanjutkan. Contohnya, premis 1. Jika ABC adalah segitiga siku-siku, maka segitiga ABC memiliki sudut siku-siku ya.
Nah, perhatikan ABC segitiga siku-siku ini bisa kita anggap sebagai P. Segitiga ABC memiliki sudut siku-siku ini Q, kayak gitu ya. Nah, ternyata premis kedua, segitiga ABC tidak memiliki sudut siku-siku, ya. Nah, kalau kita tuliskan kan berarti gini. Nah, ini ini P, ya. Yang ini Q. Q itu segitiga ABC memiliki sudut siku-siku. Padahal premis 2-nya segitiga ABC tidak memiliki siku-siku. Berarti ini adalah negasi Q, ya. Maka konklusinya apa kalau tadi? Konklusinya adalah negasi P, ya. Maka negasi P apa? P itu kan ABC adalah segitiga siku-siku. Berarti negasinya ABC bukan merupakan segitiga siku-siku. Seperti ini. Ini tabel kebenaran untuk modus modus Tholen ya, modus Tholen. Nah, modus Tholen tadi seperti apa? Saya tuliskan lagi. P1-nya P maka Q. P2-nya apa tadi? Negasi Q. Maka kesimpulannya apa? Negasi P. Oke. Nah, pertama yang kita tulis P dan Q seperti biasa, ini BBSS, BSBS ya. Kemudian karena di sini membutuhkan P maka Q, kita tuliskan di sini dan tabel kebenarannya kita sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini negasi Q ya. Negasi Q di sini. Negasi Q dari mana? Dari sini ya, dari sini. Kebalikannya dari ini B, S, kalau ini S, B dan seterusnya. Nah, kemudian ini P maka Q dan negasi Q. Ini dan ini ya. Kondisinya ini dan ini karena dua premis ya. Kemudian bagaimana nilainya? Kita lihat. Yang menjadi perhatian kita ini ya. Ini dan nih, oke. Karena dan berarti kedua-duanya harus benar. Ternyata ini salah, ini salah, ini salah. Berarti ini salah. Yang ini benar dan benar, maka ini benar. Oke. Kemudian kita mencari negasi P. Kenapa tadi kok negasi P? Coba kita lihat. Ini ya. Konklusinya negasi P. Negasi P kita ambilnya dari sini ya. Nah, tadi berarti kan saya tuliskan lagi P1 P1-nya P maka Q, P2-nya negasi Q, negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Ini ya. Oke, jadi kita butuhkan negasi P di sini. Kita ambilnya dari sini ya, kebalikannya B, S ya. Kalau ini B, di sini S, S maka B, S juga B di sini ya. Kemudian yang akan kita cari ini ya. Nah, sehingga yang menjadi fokus kita ini dan ini ya. Nah, P maka Q dan negasi Q maka negasi P ya. Jadi ini maka ini. Nah, berarti salah maka salah benar ya. Salah maka salah benar. Salah maka benar benar. Benar maka benar benar. Nah, ternyata di sini nilai kebenarannya benar semua ya, maka pernyataan ini valid seperti itu ya. Modus Tholen. Menarikan kesimpulan yang terakhir silogisme. Nah, coba perhatikan di sini. Premis satunya P maka Q.
premis 2-nya Q maka R. Di sini berarti ada 3 pernyataan ya, P, Q, R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini bisa dibaca, jika diketahui P maka Q bernilai benar dan Q maka R itu bernilai benar, P, Q, Q, R ya, maka kesimpulannya adalah P, R. P maka R benar. Contohnya, jika X adalah bilangan bulat, maka X adalah bilangan rasional. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti tadi PQR ya, maka ini adalah jika X adalah bilangan bulat, nah kalau kita tuliskan PQR tadi, maka ini kita tuliskan P. Maka X adalah bilangan rasional. Nah, ini Q ya. Nah, ini X bilangan rasional tadi apa? Ini kan Q, maka X adalah bilangan real ya. Oke, premis 2-nya, jika X adalah bilangan rasional, maka X adalah bilangan real. Berarti X bilangan rasional itu Q, X adalah bilangan real itu R. Nah, tadi apa? Kalau P maka Q, Q maka R, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P maka R. Konklusinya, nah ini bilangan bulat, tekan P. Bilangan bulat, ini P maka R. Jika X bilangan bulat, maka X adalah bilangan real. Ini tabel kebenaran untuk silogisme. Nah, karena tadi kita pernyataannya 3 ya untuk silogisme, yaitu PQR, pernyataannya 3 PQR, maka di sini ada yang berbeda untuk pernyataannya ya. Nah, yang pertama ini BBBB SSS. Nah, ini BBSS, BBSS. Ini BSBS, BSBS, seperti itu ya. Jadi ini berulang 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali gitu ya. Kalau yang ini 4 kali, berulang lagi 4 kali. Kalau ini berulang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jadi untuk pengisian kalau lebih dari 2 itu perhatikan kayak gini. Kalau kemarin kan 2 pernyataan ya, P dan Q. Nah, 2 itu berarti kita pangkatkan 2. Jadi ada 4 baris gitu loh. Ya, BB SS gitu ya. Kemudian BS kayak gitu ya. Kalau ini kan ada 3. 3 berarti anggap aja 2 pangkat 3 berarti 8 ya. Berarti ada 8 baris. Dibagi 2 benar dan salah. Jadi yang pertama adalah 4, 4. Setelah 4, 4, terus 2, 2, ya kan? Ini kan 4, 4, 2, 2, 4, 4, 4, 4, ini 2, 2, berulang ya kan? 2, 2, kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, kayak gitu ya. Oke ya. Seterusnya juga kayak gitu, misalkan ada 4 pernyataan berarti 2 pangkat 4, berarti berapa? 16 baris ya. 16 baris berarti berulangnya 8 loh kok kena. Berulangnya 8 gitu ya. Setelah 8 4 4 4 4 ya. 22 22 22 22 terus 1 1 seterusnya kayak gitu. Oke ya. Kemudian apa saja yang kita butuhkan untuk membuktikan silogisme? Yang pertama kan premis 1-nya tadi P maka Q. Premis 2-nya Q maka R. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Apa saja yang kita butuhkan? P maka Q, Q maka R, P maka R. Pertama, P maka Q. Sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Langsung saja P maka Q berarti perhatiannya di sini ya. BB, kemudian sama seperti sebelumnya konsepnya ini
Kemudian untuk yang ini maka fokusnya Q sama R bisa dilihat sendiri, bisa dikoreksi sendiri. Kemudian P maka R berarti fokusnya ini dan ini gitu ya. Nah, karena ini ada dua premis ya, premis 1 dan premis 2 yang harus yang dianggap benar, yang menjadi premis, maka kita cari dulu ini P maka Q dan Q maka R. Nah, di sini seperti tadi dan ya. Nah, berarti fokus kita untuk yang itu adalah ini dan ini. Dilihat. Kalau dan maka keduanya harus benar seperti itu. Nah, ini bisa dicek sendiri untuk P maka Q dan Q maka R ya, di sini ya. Ini dan ini. Jadi kedua-duanya harus benar, maka baru bernilai benar ya. Coba ini kan benar-benar. Ini saja ya yang benar-benar. Nah, setelah itu ini maka ini. Tadi kan konklusinya P maka R ya. Berarti ini maka ini. Jangan kebalik ya. Jadi ini baru maka ini. Oke, nah ini adalah konklusinya. Ini adalah konklusinya, benar semua. Jadi dapat kita simpulkan tabel kebenaran untuk silogismenya valid kayak gitu ya. Pola kesimpulan untuk pola penarikan kesimpulan silogisme valid.